Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas materi kita yang keempat atau modul kita keempat atau tutorial kita yang keempat, yaitu adalah edit dan hapus data di Laravel. Modul ini akan membahas masalah edit data di dalam database MySQL. Kemudian setelah diedit, langsung berikutnya kita akan menghapus data yang ada di MySQL. Semuanya dilakukan melalui Laravel. Langsung saja ya kita masuk ke materi kita hari ini. Ini baik. Untuk materi kita hari ini ya, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kita akan mengubah dan menghapus data di tabel MySQL, menghapus data tabel MySQL di Laravel. Tujuan yang kita akan capai ya, kita akan sama-sama mengubah. Jadi nanti Anda di sini ya, silakan nanti diikuti materi ini sampai dengan selesai. Kemudian untuk modulnya, untuk media belajarnya ada di Idigos. Silakan nanti Anda download. Ya, ikuti materi ini sampai dengan selesai ya. Kemudian pastikan nanti Anda tambahkan nama dan NIM. Jangan lupa ya, nama dengan NIM di kolom komentar di setiap video yang saya berikan pada Anda semuanya di sini. Bagi Anda yang di luar mahasiswa ini, silakan Anda bisa berkonsultasi juga di di kolom komentar agar saya bisa mencatat atau membalas komentar-komentar dari Anda. Jangan lupa juga like-nya ya, kemudian subscribe ya, untuk pengembangan materi kita di masa yang akan datang. Ini kata pengantar kita hari ini, yaitu adalah untuk menampilkan kembali ya setelah dilaksanakannya mengubah dan menghapus materi ini ya, dimulai dari mengedit, yaitu mengedit tabel mahasiswa, kemudian mengubah halaman tambah mahasiswa, kemudian berikutnya adalah melakukan perubahan di mahasiswa.play.php, kemudian di home controller. Nah, berikutnya kita masuk ke pembuatan edit, halaman edit ya, edit mahasiswa blade.php, kemudian masuk di konfigurasi root, controller view ya, kemudian melakukan perubahan di halaman tambah mahasiswa blade.php dengan menambahkan ada penambahan penomoran otomatis. Ya, ini untuk penomoran otomatis default, ya artinya Anda nanti silakan kembangkan sendiri ya sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan Anda, kebutuhan dari aplikasi yang Anda inginkan. Nah, modifikasi yang harus Anda lakukan adalah merubah tabel mahasiswa ya. Apa yang diubah adalah ID mahasiswa. Bukan namanya yang diubah, nama kolomnya tetap ID mahasiswa, hanya tipenya. Ya, tipe pada modul 2 itu adalah integer. Ya. Nah, untuk modul keempat ini kita ubah menjadi variabel karakter sebanyak 15 lebarnya atau size-nya. Sebanyak 15. Kalau sudah ya, kita save kembali. Ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kita save kalau sudah ini ditandai ya. Nah, ini ada tandanya nih yang harus diubah
adalah ID mahasiswa saja, ya, yang lainnya tidak usah diubah, sudah di-save. Baik, berikutnya modifikasi di controller bagian 1. Kita akan menambahkan materi atau function kode di sini. Ya, function kode di sini adalah function kode untuk kode otomatis. Ya, untuk kode otomatis. Ya, seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini contoh saja. Ya, contoh saja. Ketika nanti Anda membutuhkan yang lebih dari ini, bisa Anda kembangkan. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini. Yang berikutnya penambahan pada function tambah data. Ya, function tambah data di sini. Ya, ini function tambah data. Ya, Anda tambahkan sebuah variabel sini kode 1 ya, untuk merujuk ya ke dalam function kode. Ya, function kode. Nah, ini ya function kode, kemudian kodenya di sini diambil ya, nilainya diambil untuk ditambahkan ke view tambah mahasiswa blend.php. Ya, nanti akan kita buka sama-sama ya setelah pemaparan PowerPoint ini. Nah, kita akan coba melihat visual code-nya seperti apa. Nah, ini. Ya, ini yang ditambahkan ya. Ya, ini penjelasannya nanti ada di bawah. Penjelasannya. Ya, baik. Yang berikutnya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga itu adalah menambahkan atau merubah ini dia. Ini yang diubah sedikit. Ya, kalau pada pertemuan minggu yang lalu, ya, ini tidak ada untuk ID mahasiswa. Sekarang untuk pertemuan pada modul keempat ini ada. Ya, ada modul atau tambahan ID mahasiswa. Nah, ini dia. Yang berikutnya ya untuk edit ya, untuk edit function edit. Ya, ini function edit di sini kita tambahkan ya metode untuk memanggil ID mahasiswa untuk ditampilkan ya, diambil di dalam database, kemudian nanti ditampilkan ke view edit mahasiswa ya, view edit mahasiswa. Ini untuk penjelasannya nanti ada di bawah. Oke, yang berikutnya update. Ini untuk yang update seperti ini. Nah, ini untuk update ya, hampir sama dengan dengan simpan ya, hampir sama dengan simpan. Jadi tinggal merubah tadinya simpan jadi update saja. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini penjelasannya yang di atas ya. Ya. Ini untuk hapus ya, ini untuk hapus. Ya, ini jadi ini untuk hapus, ini di controller juga, masih di controller. Ya, masih di controller. Ya, seperti ini. Iya. Ya, ini pembahasannya ada di bawah. Ya, pembahasannya nanti ada di bawah. Berikutnya modifikasi untuk root. Ya, modifikasi untuk root. Root yang kita tambahkan ini. Ya. Kita tambahkan sekalian ya. Yang pertama fungsi edit,
Kalau yang tambah nggak usah ya, untuk rootnya masih eh, apa namanya, masih menggunakan apa yang sama. Ini untuk edit dengan hapus ya. Ini ada nilai value ya, nilai ini yang nilai yang akan diberikan pada saat kita menjalankan halaman edit. Nah ini penjelasannya nanti ada di bawah ya. Nah di sini ya, ini penjelasannya bahwa kita akan mengirimkan ID mahasiswa melalui URL dengan nama ID mahasiswa. Ya. Oke. Nah ini yang perlu dimodifikasi untuk halaman ya. Ini yang dimodifikasi untuk halaman 2 ya, untuk halaman kedua. Yang dimodifikasi yang pertama ini yang dimodifikasi. Kemudian untuk edit, ini untuk edit ya, ini yang ditambahkan. Nah ini ya. Berikutnya view ya. Untuk view ya tadi, ya ini untuk view-nya ya, bagian 2. Ini view bagian 1 ya. Nah ini kita tambahkan sekarang, kita jalankan ya. Ini data mahasiswa tadinya masih ada 4. Ya, kemudian kita klik tombol tambah. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada penomoran otomatis di sini ya, ada nomor otomatis. Kita tambahkan datanya seperti ini. Kemudian kita klik tombol simpan. Ya, ini untuk tampilan yang tadinya hanya 4, sekarang tambah 1 lagi jadi 5. Nah ini ya. Nah, ini 5 ya, ada 5 ya, tadinya 4 ya. Kemudian berikutnya kita lakukan apa namanya, edit. Nah, kita lakukan edit. Ya, kita klik tombol editnya. Ya, kita klik tombol edit ini. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kita ubah ya, namanya yang tadinya R ditambahkan ini ski ya. Nah, ini ya. Diubah. Kalau sudah langsung ya. Nah, hasilnya berubah ya, yang tadinya R-nya disingkat ini sudah berubah. Ini ya, edit. Nah, berikutnya kita akan menghapus. Bagaimana untuk menghapus ya? Kita klik aja hapus di sini. Kita klik hapus. Ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, kembali lagi ya, yang kelima sudah tidak. Nah, itu sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Oke. Latihan sekarang. Nanti untuk latihan seperti ini. Buat dan kerjakan latihan yang ada pada slide 15 sampai dengan slide 21. Cantumkan nama dan NIM, jangan lupa ya. Nama dan NIM untuk tampil mahasiswa, tambah mahasiswa, dan edit mahasiswa. Simpan masing-masing screenshot-nya ya, untuk tampil mahasiswa, tambah mahasiswa, dan edit mahasiswa di Google Drive.
Link Google Drive kopikan pada jawaban latihan mandiri modul 4. Ingat, link Google Drive kopikan pada jawaban latihan mandiri modul 4. Linknya yang bisa di-download langsung. Ya, jangan link yang hanya tulisan saja. Jadi linknya sudah benar-benar di-linkkan. Ya, kemarin tugasnya banyak sekali tugas yang linknya itu masih link teks saja, artinya tidak benar-benar diberikan link. Nah, itu kalau terjadi, ini untuk pertemuan keempat artinya nanti Anda tidak mengerjakan tugas. Jadi nanti ya tidak akan saya berikan nilai gitu ya, tidak akan ada skor untuk nilainya. Maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, sebaiknya ya Anda linkkan ya, langsung di-linkkan saja ya, dibuat tombol linknya. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa langsung mengoreksi ya, mengoreksi langsung dari Indigos ya, nggak usah repot-repot lagi ya saya membuka tab untuk menampilkan link tugas yang Anda berikan melalui Indigos. Ya, itu ya. Jadi untuk yang keempat ini, kalau yang satu 2 3 masih saya maklumi ya, tapi kalau yang 4 sudah saya lakukan perbaikan. Jadi nanti kalau Anda tidak hanya menyantumkan link teksnya saja tanpa ada link yang benar-benar link, ya, itu tidak akan saya koreksi. Ingat ya. Tuh, kemudian lakukan hal yang sama untuk tabel yang Anda buat pada modul 2. Kan modul 2 itu saya sudah memberikan tugas ya untuk membuat tabel ya, tabel dengan 10 data dummy ya, 10 data dummy. Nah, silakan dibuat juga dari mulai tambah, edit ya sampai dengan hapus ya. Kemudian kirimkan link screenshotnya ya, seperti soal pada nomor 1. Kemudian, nah untuk jumlah screenshot yang harus dikumpulkan ada berapa sih Pak? Nah, jumlahnya berarti ya itu kurang lebih ada di sini ada 12 screenshot karena harus ada 2 tugas ya. Karena ada 2 tugas. Yang pertama tampil, tambah, hasil tambah, kemudian edit, hasil hapus masing-masing nomor 1 dan 2. Oke, baik. Di PowerPoint. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk database? Tadi ya saya sudah menjelaskan untuk database seperti ini ya untuk database-nya. Untuk database ya ini yang diubah. Nah, ini lakukan pengubahan dulu di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah database berikutnya masuk ke apa namanya? Ke Visual Code. Apa yang harus diubah ya? Yang harus diubah oleh Anda adalah controller terlebih dahulu ya. Nah, ini controllernya. Kita. Nah, ini controllernya. Nah, ini ya. Pertama yang harus Anda lakukan itu adalah eh, nah ini dia. Membuat kode ya, kode otomatis. Nah, ini. Ya, ini membuat kode otomatis ya seperti ini. Ya. Nanti kode otomatis ini silakan Anda sesuaikan saja dengan eh, aplikasi yang akan Anda bangun. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya tambah data. Di tambah data Anda harus menyisipkan ya ini. Ya, harus Anda sisipkan function kodenya yang ini ya. Ini function kode. Ini function kodenya harus Anda sisipkan supaya bisa ditampilkan di halaman tambah mahasiswa ya. Ya ini kita kasih nama kode 1 ya ini supaya kita bisa bawa array-nya. Ya, kita bawa array-nya jadi ke tambah mahasiswa nanti tinggal dipanggil saja ya kode satunya. Kemudian yang berikutnya simpan ya. Untuk simpan ya ini harus ada tambahan nih. Tadi sudah saya jelaskan ya di PowerPoint ini tambahannya. Ya ini. Kemudian berikutnya edit ya.
Ini untuk function editnya, ya. Kemudian berikutnya function update, ya. Ini function update-nya, ya, yang harus Anda tambahkan. Yang selanjutnya fungsi yang di controller, ya, ini function hapus, ya. Function hapus. Penjelasannya tadi sudah ada di PowerPoint, ya. Ini apa namanya? Saya penjelasan ini untuk di Visual Code saja. Oke, berikutnya root. Nah, untuk root apa yang harus Anda buat? Nah, ini ya, ini yang harus Anda buat ini. Ini root, ya. Kemudian setelah root Anda tambahkan, ya, berikutnya apa namanya? Kita lakukan modifikasi, ya. Modifikasi yang pertama dimodifikasi di bagian mahasiswa dulu, ya. Nih, bagian mahasiswa blade.php, ya. Ya, ini nanti Anda tambahkan ini, ya. Nah, ini nih. Nah, untuk soal mandiri tambahkan nama Anda. Jadi nanti sini ada nama Anda, NIM. Jangan lupa, ya, nama dan NIM. Ya, cantumkan nama dengan NIM-nya siapa. Ya, ini jangan lupa. Ini. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya setelah mahasiswa blade, kemudian tambah mahasiswa. Nah, ini dia. Ya, ini juga sama di judul, tambahkan ini NIM dengan nama. Kemudian, nah, ini ada tambahan sedikit, ya. T0, ya. Value code read only. Ini ada tambahan sedikit, ya. Sedikit saja ini. Ada tambahan sedikit. Ini tambahan sedikit untuk menampilkan kode otomatis, ya. Nah, yang berikutnya edit mahasiswa. Untuk edit mahasiswa, ya, hampir sama dengan apa namanya, tambah mahasiswa, ya. Hanya di sini apa namanya, actionnya mengarah pada update, ya. Oke, baik. Ini kemudian yang yang terakhir adalah untuk hapus sudah ada di controller, ya. Ya, ada. Oke, baik, ya. Untuk berikutnya kita akan coba di bagian browser. Nah, ini browsernya. Kita buka di browser, ya. Kita buka di browser. Nah, ini dia. Nah, ini, ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini yang di screenshot nanti oleh Anda, ya. Ini screenshotnya. Nah, ini kita klik tombol tambah. Klik tombol tambah. Ini agak sedikit lama, ya. Oke. Harusnya lebih singkat, ya. Ini mungkin sedang membaca memori dulu, ya. Oke, ya, tambah, ya. Nah, ini adalah otomatis, ya. Ini berdasarkan tanggal, ya. Kode otomatisnya berdasarkan. Jadi kalau tanggalnya ganti, ya, ini ganti lagi dari awal lagi satu, ya. Oke, sekarang kita coba, ya, kita masukkan NIM-nya misalkan yang sudah ada itu 5, ya, 5 belum ada. Nama mahasiswa misalkan, nah ini dia, Dita, ya. Kemudian untuk tanggal, ini tanggal, nah ini. Kemudian untuk jurusan teknik informatika, ya. Keterangannya misalkan reguler pagi. Nah, seperti ini. Klik tombol simpan, ya. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini dia, ya. Untuk ID-nya kita tambah satu, ya. Hanya ini berdasarkan tanggal. Kalau di atas ini bisa nomor urut 1, 2, 3, 4 karena tanggalnya tanggal 23, ya. Nah, kalau yang ini yang di bawah itu tanggal 25. Tidak masalah. Ya, tidak menjadi masalah karena berdasarkan tanggal. Ya, jadi kodenya kembali lagi ke awal ketika tanggalnya itu berganti. Ya, karena kita menggunakan date, ya. Kita menggunakan date. Kalau Anda tidak ingin menggunakan date, ya tinggal Anda kurangi saja.
Kemudian kita lakukan edit ya, kita lakukan edit. Nah ini ya kita ganti ya menjadi nah ini ya, kita tambahkan. Nah ini ya. Nah kita ganti, kita update, kita coba. Nah berubah ya berubah. Nah sekarang kita hapus. Nah kalau hapus itu tidak ada halaman untuk menghapusnya, tetapi yang ada itu di controller ya. Jadi Anda tinggal klik aja hapus di sini. Perhatikan saja di sini. Jumlah mahasiswanya ada 5 ketika Anda klik hapus. Nah jadi 4 ya. Itu ya. Nah yang nanti Anda kumpulkan ya. Yang pertama ini adalah satu ya ini ya. Ini data mahasiswanya, pastikan ini nama Anda dicantumkan, NIM Anda itu harus ada. Ingat ya, kalau tidak ada nama Anda, NIM Anda ini tugas tidak akan saya nilai. Ya, tugas tidak akan saya nilai. Ya, tugas tidak saya nilai. Jadi nanti nilainya adalah nol. Ya, nilai Anda adalah nol. Ya, kalau tidak ada ini. Ya, awas nih hati-hati. Ini sedikit ya, tapi sangat berpengaruh banget ya. Nama dengan NIM. Ingat nama dengan NIM. Kemudian nanti apa namanya? Untuk tambahnya ya ini tambah nggak perlu ya untuk tambahnya ya. Jadi nanti untuk tambah ya seperti ini misalnya contoh untuk tambahnya. Nah ini ya. Ini anggap aja tambahnya sudah ada. Ya ini anggap aja tambah datanya sudah ada. Nah ini ya. Nah, ini tadi nanti yang harus Anda screenshot itu yang pertama edit dulu. Ya, ini nih. Apa namanya? Edit. Eh, ini dulu ya yang pertama ya. Kemudian edit. Nah, ini edit. Edit juga sama ya, ini harus cantumkan nama Anda, NIM Anda, jangan lupa. Ya, kalau sudah hasil perubahan. Ya, contoh di sini misalkan ya. Nah, ini dia hasil perubahannya. Update ya, nanti hasil perubahannya di screenshot juga. Yang berikutnya adalah hapus, ya. Hapus ini, nah ini, sebelum hapus, nah ini sudah hapusnya. Jadi kurang lebih tadi ada 6 ya tugasnya ya. Ini pastikan Anda harus mengumpulkan. Ya, jadi tidak lagi berupa database saja, tapi sudah ada report kemajuan untuk proyeknya. Dan satu lagi, kalau ini data tabelnya adalah mahasiswa, tabel dummy yang Anda buat di pertemuan kedua. Buat juga, jadi nanti screenshotnya ada 2 kali. Jadi yang ini yang pertama, nanti yang kedua ada. Ya, itu ya. Oke, baik ya. Saya kira penjelasan untuk browser ya, untuk browsernya atau hasilnya seperti ini ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi pada modul keempat. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, subscribe ya. Di kolom komentar pastikan nama dengan NIM ya Anda cantumkan untuk memberikan nilai uh, nilai untuk absensi ya. Jadi nama dengan NIM tinggalkan di kolom komentar, jangan lupa. Nama dan NIM cantumkan di kolom komentar. Kemudian tombol like-nya juga ya, jangan lupa ya tombol like-nya. Kemudian kalau yang belum subscribe, subscribe ya itu untuk melengkapi nilai tugas nilai absensi maaf ya nilai absensi. Kalau nilai tugas yang tadi ya yang screenshot. Jangan lupa nih, jangan lupa screenshotnya. Itu saja untuk pembahasan materi kita kali ini untuk di modul 4 kita nanti akan apa namanya ketemu lagi di modul kelima yaitu berupa template ya kita lakukan bagaimana menampilkan bootstrap di Laravel. Baik itu saja ya untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali tadi ada kesalahan teknis ya. Agak lama memang ya ini untuk pembuatan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.